Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahukum nurun wa sa'adah. Atamanna fi hadzal yaum an alqakum ala khair wa afiyah insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan diskusi terkait dengan klasifikasi kata kerja. Setelah sebelumnya kita diskusi mengenai klasifikasi kata dalam bahasa Arab, di mana ada 3 bentuk kata atau 3 jenis kata, yaitu isim, kata kerja, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf atau kata sambung. Setelah kemudian kita jelaskan diskusi terkait dengan apa saja yang masuk kategori kata benda. Kemudian pada video kedua, paruh pertama, kita diskusi mengenai klasifikasi kata kerja, bukan hanya dilihat dari waktu ya. Salah satunya memang pada umumnya kita temukan di buku-buku nahwu, kata kerja dibagi menjadi 3 sesuai dengan urutan waktu: lampau, madhi, kemudian yang sekarang atau yang akan datang, mudhari', dan kata kerja bentuk perintah atau amr. Nah, pada kesempatan di video kedua paruh pertama itu kita juga diskusi terkait dengan apakah satu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek. Kalau butuh objek disebut dengan muta'addi. Nah, butuhnya itu pun nanti apakah dalam bahasa Arab ada kata kerja yang butuh 1 objek saja, 2 atau 3. Masing-masing ada contohnya, silakan dilihat kembali pada video kedua paruh pertama. Kemudian apakah kata kerja ada huruf ilat atau tidak. Jadi yang tidak ada huruf ilat, yang alif, waw atau ya, itu disebut dengan fi'il sahih. Ada 3 klasifikasinya: sahih salim, sahih mahmuz yang ada hamzahnya, dan sahih mudha'af yang ada tasydid atau ada 2 huruf sama dalam satu kata kerja. Kemudian yang ada huruf ilatnya disebut dengan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal juga dibagi menjadi beberapa kategori. Jika huruf ilat itu di awal disebut dengan difa' fi'ilnya disebut dengan misal. Kemudian jika seperti wa'ada, kemudian yang kedua, apakah huruf ilatnya itu di tengah, disebut dengan naqis, atau di ain fi'ilnya seperti qala, nama, soma, dan seterusnya. Kemudian apakah huruf ilatnya itu di akhir atau di lam fi'ilnya, maka disebut dengan naqis, seperti jara, yajri, masya, yamshi, rama, yarmi, dan seterusnya, sa'a, yas'a, dana, yadnu, dan seterusnya. Nah, kemudian itu yang ketiga. Yang keempat adalah apakah huruf ilat tersebut di awal atau di akhir. Itu disebut dengan lafif mafruq, terpisah. Hanya ada 1 huruf ilat, huruf sahih di awal, di tengahnya. Seperti waqayaqi. Kemudian apalagi selain waqayaqi yang di awalnya huruf ilat dan kemudian di akhirnya di fa fi'ilnya huruf ilat dan di lam fi'ilnya huruf ilat. Hanya ain fi'ilnya saja yang huruf sahih. Jika terpisah disebut dengan mu'tal lafif mafruq, sedangkan jika berturut-turut di ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf ilat disebut dengan lafif makrun, seperti rawa, yarwi, apalagi rawa, yarwi, kemudian apalagi selain rawa, yarwi. Di sini ra saja yang huruf sahih di awal, kemudian waw di ain fi'ilnya dan alif di lam fi'ilnya ya. Rawa itu ada alif di akhir, alif bengkok, kemudian yarwi di fi'il mudhari'nya ya di akhir kata kerja tersebut. Kali ini kita akan lanjutkan diskusi pada paruh kedua, video kedua ini, atau tema kedua tentang klasifikasi kata kerja. Dilihat apakah kata kerja tersebut terkait dengan apakah sebuah kata kerja itu bisa berubah atau bersifat statis. Maksudnya tidak berubah-ubah. Al-fi'lu al-mutasarrif wal jamid. Jadi kata kerja al-mutasarrif itu, al-fi'l mutasarrif adalah huwa ma la yalzamu suratan wahidah, yang tidak satu bentuk gitu. Bal yatahawwalu li ada'il makna
ala hasabil azminati. Akan tetapi kata kerja tersebut akan berubah sesuai dengan makna yang diinginkan, sesuai dengan al-azminah, waktu ya. Itu yang mutasarrif. Jadi al-mutasarrif itu ada dua, tasarrufun tamun atau tamut tasarruf, yaitu kata kerja yang memang berubah secara penuh gitu. Dan kemudian ada yang naqis at-tasarruf atau at-tasarruf an-naqis. Itu yang perubahannya terbatas. Yang at-tasarruf at-tam itu atau tamut tasarruf huwa ma ya'ti minhul azminatu tsalatsa. Kata kerja yang mengalami perubahan dan itu terkait dengan waktu lampau, waktu sekarang dan akan datang. Contohnya adalah al-madhi, sa'ala, fahima. Fi'il mudhari'nya adalah yas'alu, yafham. Kemudian fi'il amarnya is'al, ifham. Jadi intinya kata kerja bentuk tasarruf tam itu adalah kata kerja yang mengalami tiga perubahan itu. Bentuk lampu, madhi, bentuk mudhari', kemudian yang sedang dan akan datang, kemudian fi'il amr atau kata kerja perintah. Contohnya adalah akramallahu bani Adam. Kemudian yukrimu badrun abawaihi. Yang pertama, Allah memuliakan anak cucu Adam. Kemudian Badar memuliakan dua orang tuanya. Kemudian akrimi ya untuk perempuan ya, kata kerja perintah untuk akrimi, untuk perempuan. Akrimi ya Julia walidaiki, wahai Julia, muliakanlah orang tua. Jadi akramallah itu bentuk contoh dari fi'il madhi, yukrimu contoh dari fi'il amr, akrimi contoh dari fi'il yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, untuk fi'il naqisut tasarruf yang perubahannya terbatas, itu definisinya adalah ma lahu madin wa mudhari'un faqat. Pertama adalah yang hanya ada perubahan untuk kata kerja bentuk madhi dan fi'il mudhari' saja, tidak ada fi'il amarnya. Seperti kada, yakadu, ausyaka, yushiku. Nah, dua kata kerja ini hanya ada bentuk madhi dan mudhari'nya. Wa ma lahu mudhari'un wa amr faqat. Ada pula kata kerja yang hanya ada kata bentuk mudhari' dan fi'il amarnya saja, kata perintah, seperti yadaru dar, hati-hati atau perhatikan ya. Hati-hati, yadaru dar atau memperhatikan. Yada'u da, tinggalkan. Yada'u da yang artinya tinggalkan. Ini adalah dua contoh kata kerja yang di mana hanya ada fi'il mudhari' dan fi'il amarnya saja. Seperti contoh awaitu ila dhi'bi id awad dhi'bu. Saya berlindung kepada singa ketika singa dalam tanda kutip itu mengaum. Fasawwata insanun, lalu singa yang tanda kutip tadi yang bukan sebenarnya singa, dia bersuara mengaum seperti manusia atau dia bersuara suara manusia. Fakidtu atiru, maka hampir saja aku terbang. Awaitu ila dhi'bi id awad dhi'bu fasawwata insanun fakidtu atiru. Ini adalah kata mutiara untuk dikatakan untuk yang ingin berlindung kepada orang tapi kemudian orang tersebut menyalahgunakan. Nah, al-fi'lul jamid, fi'il atau kata kerja yang statis, huwa ma yalzamu suratan wahidah, yaitu kata kerja yang hanya ada satu bentuknya gitu. Wala yatahawwalu min suratin li ukhra, tidak berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Fa yushbihul huruf. Nah, kata kerja ini sebenarnya itu sangat mirip dengan huruf. Wa mujarradun anil hadathi waz zaman. Wa mujarrad, dia tidak terkait dengan satu peristiwa atau waktu. Jadi agak sulit mendefinisikan kata kerja bentuk jamid ini karena kata kerja pada dasarnya menunjukkan satu peristiwa dan waktu, sementara ada kata yang menunjukkan satu makna tapi tidak bukan huruf. Bukan huruf artinya kan memang
hurufnya terdiri dari huruf-huruf kata kerja. Huruf paling ya hurufnya itu kata sambung itu paling satu seperti ba, kaf dan seterusnya, atau dua an, min dan seterusnya. Kemudian paling banyak tiga. Nah ada kata yang bukan kata masuk kata huruf, kata sambung. Bukan kata sambung ya. Kata sambung saya istilahkan untuk huruf. Tapi dia menunjukkan kata kerja. Namun kata yang bermakna kata kerja ini tidak terkait dengan waktu atau satu peristiwa. Agak rumit mendefinisikannya. Tapi yang jelas kata-kata seperti di bawah ini adalah kata yang masuk kata kerja tapi tidak berubah alias statis. Contohnya adalah laisa Khalidun taliban. Khalid bukan seorang siswa atau mahasiswa. Kata laisa dalam bahasa Arab itu masuk kategori kata kerja karena misalnya menerima tanda muannas, laisat misalnya, laisat Khadijatu contohnya. Kemudian asa contoh ini ya dalam sebuah kalimat lasta alaihim bimusaitir. Ini dalam sebuah ayat, potongan ayat. Lasta alaihim bimusaitir. Kata lasta ini berasal dari kata laisa karena ketemu dengan tak mutaharrikah yaitu tak di akhir lasta itu, maka persis seperti kata kerja pada umumnya. Itu contoh atau ciri-ciri dari sebuah kata kerja dikatakan kata kerja. Huruf tidak menerima tak seperti lasta ini. Karena itu lasta atau laisa ini disebut dengan kata kerja ya. Kemudian yang di bawah alaisallahu bikafin abdahu. Alaisa di sini juga ada huruf ada kata tanyanya yaitu a. A itu adalah kata untuk bertanya. Kemudian laisa kata kerja, Allahu kemudian sebagai fa'il. Kemudian ni'ma sama dengan laisa. Ni'ma, laisa artinya bukan, ni'ma artinya sebaik-baik, sedangkan bi'sa itu sejelek-jelek. Ni'mar rajulu Khalidun, sebaik-baik laki-laki adalah Khalid. Bi'sal khuluqu al-kadhibu, sejelek-jelek perangai atau akhlak adalah berbohong. Kemudian syara'at tiflu yasrahu. Syara'a di sini artinya memulai. Syara'at tiflu yasrahu. Anak kecil bayi itu mulai berteriak. Hasya artinya hasya fa innallaha faddalahum 'alal bariyati bil Islam wad din. Hasya Quraisyan, kecuali artinya ya. Hasya Quraisyan, kecuali Quraisy dalam bahasa Indonesia tentu bukan kata kerja, tapi dalam bahasa Arab kata hasya ini adalah kata kerja yang jamid, statis, tidak memiliki kata bentuk mudhari dan amr. Yang kalau bahasa Indonesia padanan artinya adalah kecuali. Hasya Quraisyan, kecuali Quraisy, fa innallaha faddalahum 'alal bariyati bil Islami wad din. Allah memuliakan mereka dengan Islam dan agama. Kemudian kata kerja yang al-mabni al-fi'lul mabni lil majhul. Kata kerja pasif ya, pasif bentuk dan maknanya seperti apa? Mari kita lihat. Jadi kita sudah selesai tadi diskusi terkait dengan kata kerja yang berubah dan kata kerja yang statis. Kali ini kita akan sambung diskusi dengan kata kerja yang menunjukkan makna pasif dalam bahasa Indonesia, mabni lil majhul dan mabni lil ma'lum atau aktif. Jadi al-fi'lu sahih al-mabni lil ma'lum pada dasarnya kata kerja dalam bahasa Arab itu terbentuk dalam bentuk kata kerja aktif ya. Ada fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi jika ada maf'ulnya. Jika itu bentuk transitif maka dia ada maf'ul bihnya. Jika intransitif maka tidak ada maf'ul bihnya atau kata kerja yang tidak butuh objek. Maka
Pada dasarnya sekali lagi kata kerja adalah berasal dari dalam bahasa Arab itu berbentuk mabni lil ma'lum. Seperti contoh adalah kataba. Di sini tulisannya terputus ya. Kataba yaktubu, kataba aliyun ad-darsa. Kataba ini kata benda transitif atau mutaaddi. Ada kata kerja, ada fi'il, ada fa'il, aliyun, ada maf'ul bihi ad-darsa. Hamala yahmilu artinya membawa. Fatimatu, Fatimah mubtada, tahmilu fi'il mudhari'. Kemudian fa'ilnya hiya ya, yang tersirat pada kata tahmilu. Al-haqibata maf'ulun bihi. Rangkaian antara fi'il fa'il yang tersembunyi atau tersirat dan maf'ul bihnya itulah menjadi khabar mubtada pada Fatimatu tahmilu al-haqibata. Jadi Fatimatu itu di i'rab mubtada, lalu khabarnya rangkaian dari kata kerja fi'il fa'il yang tersirat dan maf'ulun bihinya. Kemudian al-fi'lus sahih al-mahmuz, kata kerja muta'addi yang ada mahmuznya. Akala ya'kulu, akalat Juliyawati at-tufahata. Juliyawati memakan apel. Sa'ala yas'alu, sa'ala at-talibu ad-darsa. Siswa itu atau mahasiswa itu bertanya terkait pelajaran. Qara'a yaqra'u. Qara'al imamu surata Yasin. Imam membaca surat Yasin. Mudha'ab, ini kok larinya ke ini ya, mabni fi'il sahih, klasifikasi kata kerja bentuk sahih, bukan hanya mabni lil ma'lum. Nah, yang majhul itu al-mabni lil majhul menjadi kutiba. Jadi contoh-contoh yang tadi kita ambilkan dari kata kerja bentuk fi'il sahih dan kemudian fi'il mutal. Jika bentuk sahih seperti yang sebelumnya. Nah, kalau diganti yang sebelumnya menjadi fi'il mabni lil majhul ya, yang menjadi fasid, maka yang tadi kataba at-talibu ad-darsa menjadi kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Kemudian hamala yahmilu menjadi humila yuhmalu. Kataba artinya menulis, sedangkan kutiba artinya ditulis. Humila, hamala yahmilu artinya membawa, humila yuhmalu artinya dibawa. Tuhmalul haqibah berarti tas atau koper itu dibawa. Jika sebuah kata kerja terdiri dari kata kerja bentuk mahmuz yang ada hamzahnya, maka contohnya adalah akala yakulu, awalnya mabni lil ma'lum, kemudian dibaca atau terbaca ukila yukalu, artinya dimakan. Sebelumnya kan contohnya akalat Juliyawati at-tufahata. Juliyawati memakan ini. Juliyawati memakan apel, kemudian dirubah menjadi ukilat at-tufahatu. Ukilat at-tufahatu yang nomor 2. Kemudian contoh lain mahmuz su'ila yus'alu, ditanya, berarti aslinya adalah sa'ala yas'alu menjadi su'ila yus'alu. Bagaimana contoh lengkapnya? Su'ila darsu. Jadi pelajaran itu dipertanyakan atau ditanyakan. Quri'a yuqra'u, membaca menjadi dibaca. Qara'a membaca, quri'a dibaca. Quri'at suratu Yasin, surat Yasin dibaca. Nah, seperti itu. Berikutnya yang mudha'af, madda yamuddu, kemudian menjadi mudda yumaddu. Jadi erat kaitannya mabni lil majhul ini dengan pembicaraan terkait dengan apakah kata kerja itu sahih atau mu'tal. Kalau sahih bentuk mudha'af seperti madda yamuddu menjadi mudda yumaddu. Contohnya muddat yadahu, dua tangannya dibentangkan. Kemudian hazza yahuzzu menjadi huzza yuhazzu. Yaitu di hazza yahuzzu itu menggoncang. Kemudian huzza yuhazzu digoncang. Huzzatil a'midatu, tiang itu diguncang-guncang. Kemudian al-fi'lul mu'tal.
Jika sebuah kata kerja terdiri dari kata kerja yang mu'tal, contohnya wada'a yada'u, itu berubah menjadi wudi'a. Wada'tul kitaba 'alal maktabi menjadi wudi'al kitabu. Wudi'al kitabu. Wada'tul kitaba itu saya meletakkan buku. Kalau bentuknya pasif menjadi wudi'al kitabu. Buku itu ditaruh gitu. Yassara yuyassiru. Yassara yuyassiru. Itu artinya memudahkan. Kalau dimudahkan yussara yuyassaru. Gitu. Contoh yang aktif adalah yassarallahu laka kulla umurika. Allah memudahkan segala urusan. Kalau dibentuk menjadi bentuk mabni lil majhul, maka menjadi yussira kullu umurika. Semoga semua urusanmu dimudahkan. Kemudian kalau bentuknya naqis, ini kok naqis salah ini. Seharusnya ajwab ya, nomor 2 ini ajwab. Contohnya adalah qala yaqulu. Qala yaqulu. Man qala hadza syi'r, berarti kalau diganti menjadi mabni lil majhul menjadi qila yuqalu hadza syi'r berarti. Kemudian nama yanamu artinya tidur, ini tidak bisa diganti menjadi fi'il mabni lil majhul karena dia fi'il lazim ya, kata kerja bentuk lazim yang tidak butuh objek itu tidak bisa diganti menjadi mabni lil majhul. Mungkin ini belum direvisi. Kemudian kata kerja naqis nama yanmu artinya tumbuh, masya yamsi ya, artinya berjalan. Semua kata ini adalah kata kerja bentuk lazim yang tidak butuh objek, karena itu tidak bisa diganti atau diformat menjadi kata kerja mabni lil majhul ya. Al-fi'lul mu'tal yang pasif, ini wudi'a yudha'u yang sebelumnya kita diskusikan, ini menjadi seperti ini ya. Adda yu'addi, an-naqis adda yu'addi, wudi'a yu'da, ada yu'di artinya menyakiti. Kemudian udhiya yu'da artinya disakiti. Fa idza udhiya fillahi, jika diberikan fitnah atau dilanda fitnah, jika disakiti di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, mereka menjadikan seolah-olah perbuatan manusia itu sebagai azab Allah. Itu maknanya. Kemudian kalau kata kerja tersebut adalah lafif makrun seperti rawa yarwi menjadi ruya yarwa, ruya anin Nabi SAW, atau lafif mafruq seperti wuqiya yuqa, aslinya adalah waqa yaqi, kemudian berubah menjadi wuqiya yuqa bentuk mabni lil majhulnya. Wa man yuqa syuhha nafsihi dan seterusnya dalam potongan ayat Al-Qur'an. Saya kira itu diskusi kita terkait dengan klasifikasi kata kerja dilihat dari berbagai aspek. Ada klasifikasi kaitannya dengan waktu, ada klasifikasi dilihat dari huruf ilat atau tidak ada huruf ilat, ada klasifikasi apakah butuh objek atau tidak butuh objek, lazim dan muta'addi. Kemudian ada klasifikasi kata, apakah kata tersebut berubah atau tidak berubah, apakah perubahannya terbatas atau berubah secara total. Kemudian apakah sebuah kata kerja itu bermakna pasif atau aktif, apakah mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul. Itulah 5 klasifikasi atau kriteria kata kerja dilihat dari 5 aspek tadi, masing-masing ada pembagian atau contoh-contohnya. Saya kira itu kita akan diskusi pada
tema yang lainnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.